mulai usaha ada tingkatan pertama yaitu startup. Startup itu adalah tingkatan pertama bagi orang yang mulai usaha. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang ya tadi mulai berusaha ya, mencoba-coba ya dengan segala keterbatasan. Nah, dalam startup ini, cirinya adalah biasanya belum terstruktur dan tersistematis usahanya. Nah, tapi dia punya keberanian untuk memulai, karena wirausaha itu kan wira dan usaha. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalu ada pertama ada cash flow, perencanaan keuangan atau perencanaan keuangan ya. Kedua adalah laba rugi, dan tiga adalah neraca. Nah, yang startup ini baru tentang cash flow, penerimaan, pengeluaran, saldo berapa gitu, pakai gitulah. Nah, kalau startup sudah mulai cash flow dan sudah ada laporan laba rugi, tapi belum ada neraca. Ya. Berikutnya adalah growth pertumbuhan. Ya, jadi di sini sudah memikirkan tentang bagaimana agar usaha ini tumbuh dan berkembang. Ya, sudah jalan. Kalau jalan kan hanya biasa aja, hanya penerimaan, asal jalan aja gitu, jalan, ada laba rugi ya. Belum memikirkan tentang pertumbuhan. Nah, di growth ini sudah ada memikirkan tentang pertumbuhan, ya. Bagaimana usaha ini bisa tumbuh, yang tadinya penjualannya misalnya transaksinya hanya sehari misalnya 250.000, bagaimana berpikir tentang agar tumbuh menjadi 500.000. Ya, bahan mentah sudah mulai ditambah, ya. Customer sudah mulai bertambah, dicari gitu ya supaya tumbuh. Kita hanya selama ini menjual ke beberapa orang, sekarang sudah mulai dikembangkan mencari konsumen lebih banyak. Growth ya, pertumbuhan. Nah, kalau keempat scale up ini adalah dia sudah tumbuh. Nah, sudah punya
laporan keuangan, neraca, ada laba rugi, dan ada cash flow. Nanti saya kasih tahu nanti dalam offline tentang neraca, tentang laba rugi, dan tentang cash flow. Nah, dia sudah mulai ada dashboard keuangan, sudah ada print laporan keuangan. Dan di scale up ini adalah sudah memikirkan bagaimana usaha ini di cloning di beberapa tempat yang nama scale up tuh ya, di scale up. Jadi di cloning lah. Ya. Sudah mulai dia memikirkan bagaimana cabang, yang tadinya misalnya di Geger Kalong, sudah memikirkan cabang bagaimana di Pati Ukur, bagaimana memikirkan tentang di UPI misalnya. Sudah karena sistemnya sudah terbangun. Ya. Dan terakhir adalah establish adalah perusahaan yang udah betul-betul matang. Sudah punya laporan keuangan, pegawainya banyak, sudah diaudit alokasi publik, sudah banyak berinteraksi dagang dengan sangat luas, establish. Dia betul-betul ya establish kuat ya, sudah mulai matang, stabil ya. Jadi biasanya orang-orang yang memulai usaha itu di startup ini memerlukan waktu ya setahun 2 tahun nyoba-nyoba ya. Tapi bagusnya memang sebelum nyoba-nyoba ini baiknya belajar dulu sih. Baiknya sebelum memulai ada namanya satu proses sebelumnya, yaitu biasanya dia bekerja dulu di tempat yang dia ada satu usaha yang dia senangi, dia belajar dulu menjadi pegawai ya. Dia menjadi pegawai, mempelajari bagaimana supply and demand ya, permintaan dan pasokan ya. Dia jadi barangnya dari mana, dia belajar, dia bekerja di orang dulu. Nah, tidak sedikit orang yang begitu sukses itu karena dia belajar dulu di satu perusahaan, ya belajar di ada namanya majikan atau apalah ya. Belajar dulu bagaimana dia mempelajari mekanisme proses bisnisnya, supplier barangnya dari mana, terus kebutuhannya di mana, bagaimana input, proses dan outputnya belajar. Nah, biasanya ketika belajar ini, bisa minta izin kepada pemiliknya, Pak, boleh nggak saya akan mandiri, saya udah 1 tahun 2 tahun menguasai. Nah, terus minta izin, Pak, bisa nggak saya ingin mandiri tapi masih didampingi. Biasanya minta jadi anak asuh dan bapak asuh, majikannya jadi bapak asuh, dianya jadi anak asuh. Nah, biasanya orang-orang yang ini startupnya bagus karena dia udah pengalaman ya, sudah belajar 1 tahun 2 tahun bagaimana mengelola tadi bahan baku, mencari konsumen, mempelajari input, proses dan outputnya. Nah, dia sudah sedikit menguasai lah. Contoh di Farkum ada ya, Farkum itu kalau salah ini dulu donatur DT Peduli ya, Pak Henry almarhum. Jadi pegawai-pegawainya dulu dia belajar dulu. Ketika udah belajar, kemudian dia menjadi anak asuhnya, sehingga Parfum itu di mana ada uci, ada apa gitu banyak lah. Termasuk yang ayam goreng Hisana, sama gitu juga. Kan konternya ribuan di mana-mana. Biasanya dia belajar gitu terus menjadi mitra, jadi anak asuh sehingga dia bisa mandiri. Biasanya orang-orang yang punya usaha bagus, berpikirannya ke depan, biasanya majikannya bagus mendorong orang agar kawan-kawannya bisa mandiri tapi tetap masih terikat. Ya, masih terikat gitu ya. Contohnya banyak hal lah, banyak yang di perusahaan usaha-usaha yang mengalami startupnya tuh melalui begini. Jadi enak kalau jadi tidak dia tidak coba-coba tererror ya. Dia tidak coba-coba tidak ini.
tapi betul-betul sudah matang. Karena orang yang melakukan startup tanpa melalui belajar dulu kepada ini dan coba-coba, itu biasanya kegagalannya cukup tinggi. Ya, dia bingung cari sumbernya, cari marketnya, bagian proses bisnisnya, dia coba-coba. Tidak sedikit orang yang startup ini yang hancur. Contoh dulu ya, zaman saya dulu ada namanya kafe tenda biru. Tenda biru itu di mana-mana jalan-jalan ada tenda-tenda lah. Tenda biru itu istilah ya, tenda biru itu istilah. Jadi orang-orang usaha bikin kafe di pinggir jalan ya, kecil-kecilan, tapi ya karena ikut-ikutan ya tanpa melalui proses belajar semua ya banyak yang hancur. Ya. Juga tentang yang Milo Cup itu ya, yang sekarang hampir di beberapa tempat sudah tutup ya. Yang es Milo yang ini sekarang hampir tidak terlihat di jalan-jalanan karena dia mengikuti tanpa mempelajari proses bisnisnya, sehingga ya dia tidak bisa melanjutkan. Tidak sedikit orang yang melakukan usaha startup ini tanpa melalui proses belajar, ya akhirnya dia gulung tikar hancur ya. Modal-modalnya hilang dan bangkrut. Nah, jadi ulangi lagi, kalau kita mau mulai dari startup, baiknya kita bekerja dulu di tempat teman atau siapapun yang udah berhasil, sehingga kita bisa menguasai proses bisnisnya. Nah, contoh ada lagi usaha-usaha. Kalau di sini di beberapa usaha ada banyak lah, kalau kita teman-teman bisa melihat lah. Jadi orang-orang yang cabang-cabang di mana itu biasanya saudara-saudaranya dia belajar terus buka cabang menjadi mandiri. Nah, ketika dia startupnya bagus, sehingga runningnya juga bagus, memulai usahanya juga bagus. Nah, jadi catatan lagi sebelum masuk ke tingkat berikutnya, tujuan usaha itu ada dua. Nanti kalau udah gede ini usaha itu mau dijual atau mau diwariskan. Tidak sedikit orang-orang yang bikin startup bagus ya, sudah bagus, tapi akhirnya dijual ke perusahaan lain. Contohnya Tokopedia. Tokopedia itu dulu pemiliknya ada pembuatnya dulu. Saya lupa lagi namanya Tokopedia itu. Nah, tapi sekarang dijual, jadi saham dia sedikit tapi dia dapat uang gede. Memang tujuannya untuk menjual perusahaan-perusahaan. Contohnya Detikcom. Nah, Detikcom itu kalau kita ada link namanya Detikcom. Detikcom itu dulu ada seorang mahasiswa mau bikin web, bikin satu konten, bikin bisnis web itu namanya Detikcom. Nah, Detikcom dia bergerak dalam bidang media ya. Setelah gede, Detikcom itu sama pemiliknya dijual ke grup Hairul Tanjung. Sehingga Detikcom sekarang dimiliki oleh Hairul Tanjung, dijual sama pemilik, sama pembuatnya gitu. Nah, dia mungkin bikin lagi yang baru. Contoh Tokopedia juga sama. Tokopedia sekarang sahamnya mayoritasnya tidak dimiliki lagi oleh pembuat awalnya, sudah dibeli pihak lain, tapi dia masih punya saham sedikit. Karena tujuannya memang dia membuat sesuatu untuk dijual. Tapi juga ada yang diwariskan. Ya, dia membuat suatu usaha, ya, kemudian berikutnya nanti diwariskan ke keturunannya. Contoh Sido Muncul itu tolak angin ya. Itu sekarang generasi Pak Iwan Hidayat itu generasi ketiga sekarang. Ya, jadi generasi ketiga karena itu diwariskan. Ya, dibuat sistem ya.
Dibuat. Kalau yang dijual biasanya sistemnya nggak terlalu sistem bisnisnya nggak banyak, ini asal dia bisa menghasilkan langsung dilepas aja. Tapi kalau yang diwariskan biasanya membuat sistem sedemikian rupa karena akan diturunkan kepada keturunannya. Karena kalau nggak dibuat sistem, ya ketika di keturunan biasanya ya yang keturunan kesekiannya ya hancur karena sistemnya belum bagus. Ya. Jadi istilah di Cina itu ada istilah, ada yang beli kuda, terus naik kuda dan jual kuda. Artinya apa? Beli kuda itu orang yang pemilik pertama. Dia beli kuda, jadi payah dia membeli satu perusahaan, kemudian dia nikmati. Nah, turun ke sistemnya belum terbangun, sistem bisnisnya, kemudian turun ke anaknya, anak menikmati karena nggak bisa meneruskannya, kemudian dijual, jual kuda, jual perusahaan lah. Jadi beli kuda, nikmati naik kuda dan jual kuda. Jual kuda artinya dijual perusahaannya. Contoh sekarang Sampurna. Nah, Sampurna itu merek rokok ya, yang terkenal melegenda. Nah, itu sekarang posisinya sudah dijual oleh yang keturunan ketiga kalau nggak salah. Jadi sudah tidak dimiliki oleh keluarga Sampurna, sudah milik ini. Contoh BCA. Nah, BCA juga sekarang pemiliknya itu baru, yaitu yang pemilik grupnya Jarum Super. Nah, pembuat penggagasnya dulu sudah menjual sebagian sahamnya dan sekarang saham Marusatnya dimiliki oleh pemilik BCA. Nah, itu dijual. Tapi ada yang memang diwariskan utuh, semuanya nggak dijual sepeser pun, tapi diturunkan contoh Sido Muncul lah. Sido Muncul itu merupakan ini. Nah, ini juga akan berpengaruh kepada model bisnis yang tadi disampaikan, startup dan semuanya. Nah, startup ini karena usahanya, bentar ya. Nah, startup ada dua yang harus diperhatikan adalah tentang modal dan keuangan. Nah, biasanya kalau kita mau mulai usaha startup ini, jangan coba-coba pinjam ke lembaga keuangan. Kenapa? Yang namanya startup ini kan usahanya baru mulai. Belum punya laporan keuangan, Stop. Nanti kita akan astagfirullahaladzim. Udah hentu. Rijik, kamu tidak bisa diam. Dul kata kau Jolim. Kak urang Rijik. Mau. Ayo cek opal. Sekarang pinjaman-pinjaman yang pinjaman online, pinjol ya, memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk meminjam. Nah, jadi ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang mulai berbisnis. Untuk modal usaha itu sumbernya jangan sampai pinjaman lain. Kalau kita mau bisnis, ya pinjamlah misalnya ngomong ke orang tua atau ke saudara, ya, pinjaman ke orang tua atau ke saudara untuk memulai bisnis. Sehingga kalau ada apa-apa kan bisa dimusyawarahkan atau bisa didelegasikan dengan keluarga, ya. Jadi gitu ya. Terus kedua, jadi ada dua yang harus fokus, itu adalah tentang modal usaha dan keuangan. Kalau modal usaha berkaitan dengan sumber modal, kalau tentang keuangan berhubungan dengan pengelolaan laporan keuangan. Jadi ulangi lagi, kalau startup modal kerja atau sumber modalnya jangan sekali kita pinjam orang lain. Kalau punya tabungan ya tabungannya. Kalau punya orang tua yang siap untuk memodali, ya alhamdulillah. Saya punya teman di DT juga memulai usaha
mulai usaha dimodalin sama ibunya, yaitu kredit HP ya. Jadi santri-santri yang perlu HP, perlu laptop itu kredit ke teman saya, pembiayaan ke teman saya. Nah itu dimodalin sama ibunya. Alhamdulillah sekarang sudah ratusan juta, dari mulai 6 juta pinjam ke ibunya. Bertahap 1 HP dulu, nah 2 tahun lama sekarang 200-an juta. Alhamdulillah sudah tumbuh dan berkembang. Nah pertama tentang sumber modal kerja, sumber uangnya ya. Dan laporan keuangannya ya belum termanage dengan baik, ciri khasnya ya tidak punya laporan keuangan. Nah yang kedua ke running. Nah running ini, nah karena running ini udah jalan ya. Nah jalan ini artinya dia sudah mulai ada transaksi, udah mulai ada untung. Sudah mulai ada untung tuh running itu. Dia sudah lepas dari tingkatan startup, dia sudah mulai. Nah kalau dia gagal startup biasanya tidak running. Kalau running berarti startupnya sudah dilewati, ya dia udah jalan tuh, transaksinya udah bagus, sudah ada laba dan rugi, ya udah ada laporan keuangan, ya walaupun laba rugi. Nah kalau sudah running ini, sudah tahu laba ruginya untung sekian, ya. Nah, kita beralih lagi kedua tadi ke sumber modal, sumber usaha. Nah, sumber modalnya itu sumber dana, sumber modal. Nah, kalau udah bagus, ketahuan laba ruginya, kemudian pinjam. Boleh pinjam kepada misalnya koperasi ya, karena sudah ada hasilnya, sudah ada penerimaannya. Nah, jadi sumber usahanya boleh yang tadinya kepada orang tua. Nah, karena orang tua modalnya karena udah running, udah jalan, udah bagus, perlu tambahan modal, kemudian dari orang tua mungkin ke kakak ya, atau ke teman, karena udah betul-betul sudah memiliki hasilnya, labanya penerimanya sekian, penjualannya sekian, modal HPP-nya udah sekian, labanya sekian, udah tahu, udah keprediksi. Nah, ketika mau nambah, karena nambah modal, ya artinya modal dari orang tua sudah gak cukup, nambah ya ke kakak atau ke teman. Nah, karena laporan keuangannya udah bagus. Nah, berikutnya kepada tingkatan berikutnya tadi adalah growth ya, pertumbuhan. Nah, ini udah bagus nih. Udah bagus, tingkatan startup udah kelewat. Alah, sia. Namanya dikitu kan wae. Ngelak. Untung orang lain admin. Kamu admin? Orang ngelak. Sudah mulai merencanakan, ya, udah mencari sumber supplier, udah merencanakan mencari bahan baku yang lebih murah lagi, ya, udah mulai searching kemana-mana karena memang pertumbuhannya. Terus kedua, konsumennya sudah mulai kita kembangkan. Jadi selain jaringan teman-temannya, juga di IG sudah mulai, di Facebook sudah mulai, di beberapa kanal-kanal ya online yang udah masuk. Nah, di sini sudah mulai perlu modal banyak lagi. Tadi ada sumber dana, ada keuangan, ada peluang keuangan. Nah, sumber modalnya sudah mulai nambah sekarang, karena akan meningkatkan pertumbuhan. Yang tadinya dari orang tuanya udah mencukupi, dari teman-temannya sudah tidak mencukupi karena pertumbuhannya bagus usahanya, sehingga dia sudah punya laporan keuangan, laba rugi sudah punya, cash flow punya, neraca udah punya, sehingga dia pede, dia udah mulai mengajukan pembiayaan ke koperasi atau ke perbankan. Karena syarat untuk mengajukan
pembiayaan ke perbankan itu harus punya laporan keuangan Kuningnya sih 2 tahun biasanya. Sudah ada punya laporan keuangan, laba rugi, neraca, query sama. terus cash flow. Nah, sudah mempekerjakan seorang akunting, Kalau ya. nanti matak make iya deh. Sudah mempekerjakan orang akunting yang membuat laporannya. Oh salah meli Ya. maksudnya. Bahkan mohon maaf karena laporan keuangannya bagus, ya, laba ruginya bagus, dia selain mengajukan ke perbankan juga dia mencari investor Asalnya harganya seberapa? untuk menjadi pemodal usahanya karena udah bagus nih. Apalagi labanya sudah melebihi dari bagi hasil deposito. Nah, investor kan cari lihat minimal yang 3 kali deposito. Kalau kita deposito di bank setara dengan 4% atau 5%. Misalnya setara ya kan nanti ada nisbah bagi hasil. Tapi ekuivalen setara gitu ya. Misalnya kita deposito di BSI misalnya, atau di Bank Molat atau di bank syariah yang lain. Deposito misalnya 100 juta. Nah, 100 juta itu kan nisbahnya biasanya 60-40. 60 buat bank, 40 buat nasabah. Nah, 40 bagian itu setara dengan misalnya kalau 4% itu berarti 400.000. Ya. Kalau ya 100 juta deposito, 100 juta deposito kalau 10% kan 10 juta. Ya. Kalau 100 juta 10% itu 10 juta. Kalau 4% ya 4 juta. Tapi selama setahun. Ya. Kalau 4%, ya, saya cover 4%. Berarti 4 juta. Nah, ketika usaha kita investasi, kalau orang investasi di usaha kita bisa memberikan return kepada investor sampai kepada 3 kali lipat 12 juta misalnya, 12 juta selama setahun, pasti si investor mau. Berarti karena 3 kali lipat dari deposito. Kalau dia nyimpan di bank, kalau nyimpan di bank kan cuma 4 juta setahun misalnya. Nah, ini bisa sampai kepada ya sampai 12 juta misalnya. Nah, berikutnya adalah kepada scale up. Nah, ketika usaha itu tumbuh, berkembang, maka dibukalah cabang-cabang seperti Hisana. Hisana itu kan ribuan outlet tuh. Dari Sabang sampai Merauke ada di sana itu. Nah, ketika kan Hisana itu dulu kan awalnya di Bekasi. Di Bekasi, Pak Tatang bikin satu usaha usaha Hisana gitu bagus, kemudian dia scale up di daerah Bekasi, di daerah desa lain, kemudian di kota lain, terus sampai sekarang ribuan. Omsetnya sekarang 1 triliun kemarin informasi dari teman saya itu. Yang mau itu 1 triliun dari total semuanya omsetnya. Kalau bersihnya mungkin nggak tahu berapa. Ini omset ya baru 1 triliun. Karena banyak di scale up. Karena udah tumbuh dan udah sistematis, udah bikin bagaimana buat sistem usaha scale up-nya. Franchise ya, ada istilah franchise, ada istilah ya ada istilahnya franchise, atau ada istilahnya adalah modal bareng gitu ya. Ada satu cabang bersama-sama modalnya. Jadi gitu ya. Jadi nah, dengan scale up ini kan ketika cabangnya di mana-mana ada, pasti kan pasti dua sumber modalnya pasti akan memerlukan modal banyak. Nah, modal ini bisa tadi melalui perbankan, pembiayaan ke perbankan, atau mencari investor, atau ketiga juga melalui franchise tadi. Ya. Kan franchise itu kan ya dimodali oleh yang ikut franchise-nya. Jadi nggak perlu modal, tapi yang ikut franchise-nya itu ya modal sendirilah.
Jadi macam-macam gitu ya. Jadi bisa pembiayaan, bisa investor, bisa franchise, atau bisa modal barang ya. Nah itu untuk yang scale up. Nah udah scale up, udah wah di mana-mana, udah asetnya cabangnya udah di mana-mana, sudah ini kemudian naik kepada establish. Dia udah betul-betul perusahaan yang bagus. Contohnya ya Garuda Food itu kan establish ya. Garuda Food, terus apalagi banyaklah. Contohnya kalau dari kecantikan Wardah ya. Nah Wardah itu dulu ingat ya waktu awal-awal tahun 97-98 itu ketika memulainya pakai jaringan MLM dulu, tapi lama-kelamaan sampai sekarang menggurita, sampai sekarang establish sekarang. Jadi sekarang sudah betul-betul kuat ya, sedang mungkin saya lihat sudah mendominasi produk kecantikan di Indonesia. Establish itu cabangnya udah di mana-mana, di seluruh Indonesia, sudah laporan keuangannya udah diaudit oleh akuntan publik, udah yang manajemen yang sangat baik ya. Nah ketika melebarkan sayap bisa ke luar negeri misalnya, nah itu juga pasti dihadapkan dengan dua. Pertama adalah tentang sumber pembiayaan, sumber modalnya, dan kedua adalah proses laporan keuangannya. Ya, kalau udah establish dan mengembangkan sampai Merauke, pasti memerlukan sumber dana yang tambahan gitu ya. Nah, ini modelnya beda lagi kalau udah establish. Biasanya bisa pembiayaan bank atau investor, atau dia mendaftarkan perusahaannya di bursa saham ya, di pasar modal. Jadi ketika perusahaan itu establish, sudah kuat, sudah sistematis, sudah sangat luar biasa, sudah lagi biasanya sudah memakai sumber pembiayaannya dari pasar modal. Bahkan sudah tidak lagi menggunakan pembiayaan bank. Sudah menarik modalnya di pasar modal. Jadi menjual sebagian sahamnya di pasar modal, terus banyak yang membeli dan tidak sedikit ya. Kayak BCA itu salah satu besarnya itu ketika dia melisting usahanya di pasar modal. Karena sahamnya betul-betul terus naik, banyak orang yang membeli sahamnya. Ya, yang tadinya sahamnya misalnya satu lembar misalnya cuma 2.000, ya, karena perusahaannya itu tumbuh dan berkembang bagus, trust, kepercayaannya masih bagus, sehingga nilai saham terus dibeli, banyak yang membeli, sehingga nilai sahamnya menjadi 10.000 kali jutaan lembar. Bayangkan, triliunan tuh punya modal baru, sehingga perusahaan established itu bisa ekspansi ke luar negeri. Ya, sekarang BCA juga punya cabang di luar negeri. Nah, contoh BNI juga punya, kalau misalnya di Hong Kong ada di BNI punya, BNI konvensional sudah punya di Hong Kong juga. Artinya sumber pembiayaan modalnya sudah lagi tidak di perbankan, sudah tidak lagi ini, tapi menjadi dia sudah melisting di bursa efek. Dengan menjual saham sekiannya aja misalnya, dia dapat triliunan, sehingga punya modal baru untuk mengembangkan ya ke luar negeri. Contoh yang paling ini adalah Indofood. Ya di sini ada salah satu produknya Indomie. Nah Indomie kalau coba dibuka di bursa efek, ada harga sahamnya berapa dan sekarang berapa, itu bisa dipantau. Nah sekarang Indofood sudah listing udah tahunan, udah lama di bursa efek, sehingga pemodalnya itu dari saham, pendapatan saham, sehingga Indofood, khususnya Indomie ini sudah menggulita kemana, ke luar negeri.
di Arab sampai udah di beberapa negara-negara, hampir beberapa negara sudah ada Indomie dengan rasanya sesuai dengan rasanya disesuaikan dengan penduduknya. Waktu dulu di Turki, waktu saya ke Turki ada Indomie, tapi dengan rasa lidah orang Turki. Di Arab juga ada Indomie, di Eropa ada Indomie. Jadi sudah betul-betul menebar kemana-mana karena permodalnya sangat kuat karena udah established, ya, dan udah tahu puluhan tahun sudah tidak dilakukan lagi. BCA juga, terus Sidomuncul juga udah masuk listing sama, sehingga Sidomuncul kan sudah tolak angin sudah di beberapa negara, ya. Di Turki ada tolak angin bursa satu ini, ada di tolak angin di Turki, di Arab juga ada. Jadi karena establish udah kuat sehingga permodalannya itu udah bagus dan laporan keuangannya itu pun udah hebat, udah kantor akuntan publik udah diaudit semua, udah beberapa ini dan udah ISO. Selain dia di listing di Bursa Efek, juga dia punya laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang memang terkenal, sehingga kalau akuntan publik terkenal kan pengaruhnya kepada permodal atau kepada mitra bisnis. Pengaruh juga akuntan publik yang bagus juga berpengaruh kepada rekan bisnis nantinya karena bisnis kepercayaan. Dan berikutnya adalah dia sudah menerapkan ISO 9000 bahkan kepada ISO lingkungan. Sudah muncul, ISO-nya sudah bukan lagi ISO manajemen, tapi sudah ISO lingkungan, bahwa perusahaan ini betul-betul ramah lingkungan, ya, ramah lingkungan, sudah memperhatikan, sudah mempertahankan hijau bumi semakin hijau. Ada ISO berapa yang memang lingkungan sudah menerapkan namanya melestarikan ozon, ya. Jadi efek sinar yang betul-betul usahanya itu sudah betul-betul dapat sertifikasi itu. Dia tidak merusak lingkungan, tidak merusak ozon gitu, ya. Dan itu betul-betul sudah established gitu. Jadi ISO manajemen, lingkungan, terus responsibility kepada masyarakatnya udah bagus, itu sampai ke sana. Jadi itulah tingkatan usaha, mulai dari startup, running, growth, terus scale up dan establish. Nah, yang jadi catatan mungkin karena teman mahasiswa mungkin nanti memulai dari nol, baiknya ketika memulai usaha, baiknya belajar dulu kepada yang punya usaha sejenis. Gak apa-apa jadi karyawan dulu, jadi apa, sehingga betul-betul contoh yang paling dekat, ya. Teman-teman kan pernah mendengar Asep Strawberry, ya, rumah makan lewat Asep Strawberry, ya. Nah, ceritanya itu Pak Asep Strawberry itu dulu belajar di rumah Strawberry yang di dekat Eko 2. Dia lulusan lulusan arsitek di UPI, dia senang gambar-gambar, membuat konsep dan bekerja di rumah Strawberry. Dia alhamdulillah berapa tahun berhasil di sana, kemudian dia mandiri. Dia mempelajari tentang proses bisnisnya, bagaimana permodalannya, bagaimana input, proses output, bagus gitu, ya. Nah, akhirnya dia mencoba membuat satu sejenis rumah makan, ya. Dulu kan rumah makannya awalnya di daerah, kalau salah di yang Garut ke sana itu nasi liwet Asep Strawberry. Dari sanalah dia memulai karena dia senang mandiri, dan alhamdulillah sekarang bahkan melebihi dari rumah Strawberry yang sekarang. Rumah Strawberry kan sekarang sepi pengunjung, sudah mulai turun, ya. Tapi justru Pak Asep Strawberry ini melejit di mana-mana. Udah miliaran mungkin sekarang, udah di beberapa tempat. Dia belajar dulu dari sana, kemudian udah belajar menguasai, kemudian udah mencoba, hanya melebihi dari sekarang. Nah, itu
orang-orang yang mulai bisnis belajar dari orang dulu, nah dia biasanya akan cepat, ya, cepat. Dulu contohnya kisah Egar. Nah, Egar dulu, nah Pak Roni itu dulu pernah belajar di Alvina. Alvin itu satu produk alat-alat pencinta alam. Dulu di Alvina itu di situ itu ada nama perusahaan Alvin. Alvina itu memproduksi tas, ya. Dulu saya pernah waktu SMA beli produknya Alvin dulu. Belum ada Eger dulu waktu SMA. Nah, di Alvina dia karena senang pencinta alam, membuat tas Alvin dan peralatan pencinta alam semua. Orang itu belajar. Nah, belajar di sana hanya mempelajari. Sekarang dia mencoba membuat namanya Eger. Nah, sekarang justru Alvinnya tidak terkenal, justru Eger sampai kepada tingkat global dunia. Nah, itulah belajar. Ketika belajar, karena dia memulai sudah tahu seluk-beluknya, sekarang bahkan melebihi dari yang dulu pernah dipelajari. Nah, sarankan begitu, ya. Adapun modalnya jangan pakai modal orang tua, jangan pakai modal bank, tapi modalnya ya kalau punya tabungan pakai tabungan orang tua atau keluarga, ya. Ya syaratnya baiknya yang udah menguasai lah, ya tinggal startupnya enak gitu, tinggal jalan gitu, ya. Kemudian nanti running dan mudah-mudahan menjadi ya besar, alhamdulillah. Bagusnya ketika mau mandiri tetap masih ada jalinan komunikasi, ada jalinan bisnis dengan bapak asuhnya untuk tidak memutus silaturahmi, dibimbing itu supaya enak. Karena tidak sedikit ketika orang itu melakukan usaha mandiri dengan cara yang tidak bagus, ya. Dia mencuri ilmunya, terus dia mendirikan usaha, bahkan jaringan yang dia tempat bekerja diambil alih, dan tidak sedikit itu. Ada juga curi ilmunya, terus jaringannya pun diambil, ya. Diambil sehingga dia ada yang begitu. Tapi kita nggak boleh, tetap kita harus betul-betul menjaga hubungan dengan yang dulu pernah membesarkan kita. Nah, itulah tingkatan usaha-usaha yang saya sampaikan dari startup, running, growth, terus scale up dan establish. Ya, tidak, mudah-mudahan ya tidak menutup kemungkinan teman-teman tiba-tiba menjadi seorang pengusaha mulai dari startup. Begitu. Sampai kuliah sampai jam berapa ini? Setengah 6, Ustaz. Sudah 6 menit lagi, ya. Ada 6 menit, kalau mau bertanya silakan. Biasanya ke persiapan buka dan ada juga yang tugas, ya. Tugas di SAI sebagai khidmat di masjid, ya. Sebagian. Ya, Ustaz. Silakan, ada yang bertanya tentang tingkatan bisnis ini? Gaji bertanya. Gaji kurang. Lutfi, Ustaz. Bismillah, saya izin bertanya. Menurut pandangan Ustadz, di zaman era sekarang, enaknya tuh bisnis yang seperti apa, Ustadz? Soalnya kan kalau dilihat-lihat lebih ke arah digital, ya, Ustadz. Oh ya, baik. Digital itu sebagai alat untuk promosi. Ya, silakan usaha apa aja, tapi nanti pemasarannya dibantu oleh digitalisasi. Digital ini adalah satu perangkat untuk mempercepat proses penjualan. Jadi digital itu mempercepat proses penjualan. Tidak sedikit yang produk-produk yang sederhana dengan adanya digitalisasi ini tumbuh dan berkembang. Padahal produk yang dijual adalah produk sederhana. Kita tahu ada yang jualan cireng, ya. Cireng itu makanan tradisional yang biasa-biasa aja. Tapi dia menggunakan
sosmed, digitalisasi, dia kemana-mana. Ya, yang dijualnya cuma cireng, cuanki, ya, makan-makan tradisional. Tapi karena proses penjualan dipakai digital, ya akhirnya cepat tumbuh dan berkembangnya hingga orang betul-betul melihat produknya. Kan sekarang gitu ya, cireng sudah kemana-mana sekarang. Ada juga betul-betul memang bisnis IT software, ada juga begitu. Jadi IT itu ada yang bisnis IT itu ada yang memang jadi alat untuk mempercepat proses penjualan, tapi ada juga yang memang bisnis IT ya. Nah itu juga memang bisnis IT itu kan memerlukan intelektual yang tinggi ya, dan sudah di mana-mana sekarang. Yang jelas digital itu berpengaruh. Apapun produknya ya, asal bagus, pakai digitalisasi bagus. Sekarang kan digitalisasi itu dikuasai oleh mak-mak ya. Mak-mak itu sekarang barangnya mungkin dari Cina ya, jual terus tapi dimasuk kepada sosmed ya, digitalisasi akhirnya ya sekarang jualan daster, jual siapa apapun barang-barang ya. Bahkan sekarang ada toko material yang gudangnya mah nggak ada, tapi jualannya di ini, produk-produknya tercantum di produk digital, jualan semen, jualan pasir, padahal langsung aja kan, tapi dia punya link ke sumber pasir misalnya, dijual pasir gini. Nah hanya dengan harga murah, ada toko nggak bisa, tapi memang ada juga orang yang kurang puas ingin lihat barang pasirnya gitu ya. Sekarang banyak toko-toko material sudah mulai gitu. Jadi produk apapun silakan ya, digital itu menjadi metode untuk mempercepat proses penjualan. Begitu. Tapi harus pakainya, nanti saya mungkin menyampaikan tentang etika bisnis